Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sondang Yuliana berputar-putar dengan nomor pokok mahasiswa 24130450023. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin mereview dari tugas materi 1 dan 2 dalam mata kuliah Sastra Lisan Lampung. Langsung saja kepada reviewnya. Yang pertama, judulnya adalah sastra secara umum. Jadi pengertian sastra menurut para ahli, yang pertama ada Mursal Esten 1978 pasal yang ke-9, sastra atau kesusastraan adalah pengungkapan dari fakta artistik dan imajinatif sebagai manifestasi kehidupan manusia dan masyarakat melalui bahasa sebagai medium dan memiliki efek yang positif terhadap kehidupan manusia. Yang kedua dari Panuti Sujiman pada tahun 1986 pasal yang ke-68. Sastra sebagai karya lisan atau tulisan yang memiliki berbagai ciri keunggulan seperti keorisinalan, keartistikan, keindahan dalam isi, dan ungkapannya. Yang ketiga, ada Ahmad Badrun pada tahun 1983 pada pasal yang ke-16. Sastra adalah kegiatan seni yang mempergunakan bahasa dan garis simbol-simbol lain sebagai alat dan bersifat imajinatif. Baik, selanjutnya adalah fungsi sastra secara umum. Fungsi sastra secara umum terdiri dari 5. Yang pertama ada fungsi rekreatif, yang dimana memberikan hiburan dan kesenangan bagi penikmatnya. Yang kedua ada fungsi didaktif yang memberikan pengetahuan atau wawasan tentang kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga ada fungsi estetis yang memberikan keindahan bagi para penikmatnya. Yang keempat ada fungsi moralitas yang memberikan pengetahuan moral tentang baik dan buruk. Yang kelima ada fungsi religius yang memberikan nilai keagamaan. Selanjutnya terkait dengan ciri-ciri karya sastra lama. Ciri-ciri dalam karya sastra lama yang pertama ada dalam karya sastra lama itu berupa puisi, seperti mait, hikayat, lalu syair, pantun, dan juga dongeng. Nah, umumnya itu pada karya sastra lama itu menggunakan bahasa Melayu, bahasa Arab, dan juga bahasa tradisional. Dan perkembangan dalam karya sastra lama ini dari lisan secara turun-temurun, jadi dia statis. Kemudian latar belakang penciptaannya itu terpengaruh pada kehidupan keagamaan Hindu, Islam, dan tradisional. Kemudian digunakan cenderung bahasanya itu kaku dan juga istana sentris serta umumnya itu berupa mistis juga. Selanjutnya ciri-ciri karya sastra modern. Jadi, bentuk karya sastra modern itu berupa puisi bebas dan kontemporer, contohnya seperti cerpen, novel, dan drama Indonesia. Kemudian untuk tema yang diangkat itu terkait dengan kehidupan sehari-hari dan juga kehidupan industri modern dan lain-lain. Nah, untuk bahasa yang digunakan itu menggunakan bahasa sehari-hari dan juga terdapat bahasa terapan dari bahasa asing, seperti itu. Kemudian perkembangannya itu sudah dinamis dan berkembang menggunakan media cetak dan audiovisual. Selanjutnya ada pengertian sastra Lampung menurut Aryani 2018 pasal yang ke-8 berpendapat bahwa sastra Lampung adalah sastra berbahasa Lampung yang hidup dalam masyarakat Lampung yang tersebar dalam bentuk lisan dan kini sudah berkembang menjadi bentuk tulis. Lebih lanjut, dikatakan bahwa sastra lisan Lampung itu memiliki kedekatan dengan tradisi Melayu yang kuat dengan petata petitih, mantra, pantun, syair, dan cerita rakyat. Kemudian juga ada pendapat dari Bukri et al. Terkait dengan bentuk sastra lisan Lampung yang berpendapat bahwa berdasarkan bentuknya, sastra lisan Lampung itu dibagi menjadi 2, ada puisi dan juga prosa. Lalu menurut pendapat Sanusi 2002 yang sama juga dengan pendapat Aryani pada tahun 2018 pasal yang ke-9 menyebutkan juga bahwa jenis sastra lisan Lampung terdiri atas peribahasa, teka-teki, mantra, puisi, dan juga cerita rakyat. Salah satu jenis karya sastra yang ada di Lampung yaitu pisaan, yang dimana ini digunakan pada masyarakat Tepadun, yang digunakan dalam acara-acara adat, kemudian pada tari cangget dan pelengkap acara muda-mudi atau melima hanai.
lalu umumnya digunakan di daerah Bubian, Sungkai, dan juga Bunga Mayang. Untuk salah satu contoh dari pisaan itu ada pada lirik yang demikian. Semenguk baka datu, bara sakti nadisan, bahu gasina tantu, pemuka kami sayan. Sekian untuk materi 1, kita lanjut ke materi yang kedua. Baik, selanjutnya materi yang kedua terkait dengan mengenal sastra lisan dan tulisan. Jadi menurut para ahli, yang diantaranya ada Hutomo pada tahun 1991 pada pasal yang pertama, sastra lisan adalah kesusastraan yang mencakup ekspresi kesusastraan warga dan kebudayaan yang disebarkan dari dan turun-temurun secara lisan atau dari mulut ke mulut. Kemudian menurut Endaswara pada tahun 2003 dari pasal 151, sastra lisan adalah karya sastra yang penyebarannya disampaikan dari mulut ke mulut. Jadi sastra lisan adalah karya sastra yang diturunkan turun-temurun melalui mulut ke mulut atau tersebarluaskan secara lisan yang bersifat anonim dan umumnya menggambarkan kehidupan pada masa lampau. Di Provinsi Lampung terdapat sastra lisan Lampung yang diantaranya pertama ada pepacuh, ada sesikun, ada teteduhan, ada memang, dan warahan. Selanjutnya adalah nilai dan budaya. Nilai itu dianggap sebagai suatu tujuan yang hendak dicapai dan sesuatu yang berharga pula. Jadi nilai dan budaya itu memiliki keterhubungan, yaitu di mana nilai-nilai budaya itu berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan alam, hubungan manusia dengan diri sendiri dan manusia yang lain. Jadi dalam konsep nilai budaya ini ada hubungan dengan alam yang berkaitan dengan tanggung jawab kita terhadap alam dan sikap hormat kita terhadap alam. Kemudian ada hubungan manusia dengan Tuhan yang dimana berkaitan dengan ketakwaan dan suka berdoa serta berserah diri. Kemudian hubungan manusia dengan masyarakat yang dimana harus ada solidaritas dan tanggung jawab pula di situ. Kemudian ada hubungan manusia dengan diri sendiri yang dimana di sini berkaitan dengan kejujuran terhadap diri sendiri. Kemudian ada hubungan manusia dengan manusia lain yang berkaitan dengan cinta kasih, tolong menolong, dan ikhlas. Kemudian ada pendapat dari Astika dan Yasa pada tahun 2014 pada pasal yang kedua, sastra lisan merupakan kesusastraan yang mencakup ekspresi kesusastraan warga, suatu kebudayaan yang disebarkan dan diturun-temurunkan. Sastra lisan dari mulut ke mulut. Kemudian ada pendapat dari Firmanda dan kawan-kawan. Sastra lisan merupakan cerita yang dituturkan melalui kaidah-kaidah estetik yang mengandung unsur budaya dan moral pada suatu masyarakat. Kemudian ada Taum dan Ananda 2017 pada pasal 97. Sastra lisan merupakan bagian dari folklore lisan atau yang biasanya dikembangkan dalam kebudayaan lisan berupa pesan-pesan, cerita-cerita, dan kesaksian-kesaksian ataupun yang diwariskan secara lisan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Lalu terdapat pula ciri-ciri dari sastra lisan. Yang pertama ada kelisanan, anonim, kolektif, unsur interpolasi, tradisional, dan kearifan. Lalu jenis-jenis sastra lisan itu umumnya itu seperti nyanyian rakyat, cerita rakyat, atau folklore, atau bahasa rakyat, atau pidato-pidato rakyat seperti itu. Nilai-nilai dalam sastra lisan itu ada 4. Yang pertama ada nilai religius, nilai moral, nilai sosial, dan juga nilai pendidikan. Selanjutnya dari sastra tulisan itu pengertiannya adalah sastra yang dimana menurut KBBI itu sastra yang muncul ketika manusia sudah mengenal tulisan. Atau menurut Sulastin Sutrisno pada tahun 1985, sastra tulis adalah sastra yang menggunakan media tulisan atau literal. Jadi contoh-contohnya itu atau jenis-jenisnya itu antara lain ada novel, cerpen, lalu syair, puisi, pantun, dan juga drama. Terdapat perbedaan karya sastra lisan dan juga sastra tulisan. Yang pertama, kalau sastra lisan dari mulut ke mulut, kalau di sastra tulisan itu ada bentuk fisiknya atau kasat mata. Kita bisa lihat bentuk aslinya. Kemudian kalau di sastra lisan itu dari
eee, umumnya itu menurut cerita dari siapa yang menceritakannya. Jadi tidak diketahui juga untuk penutur aslinya itu siapa, seperti itu. Tetapi kalau di sastra tulisan, itu kita dapat mengetahui siapa penulisnya dan, untuk apa ini ditujukan kepada siapa tulisan ini atau cerita ini disampaikan, seperti itu. Sekian untuk review materi 1 dan 2 pada mata kuliah Sastra Lisan Lampung dari saya. Terima kasih dan selamat malam.